Jumpa kembali dengan saya Elizabeth Lodang SPD, calon guru penggerak SMP Negeri 1 Talibura, Kabupaten Sika, Angkatan ke-7. Izinkan saya untuk merefleksikan modul 2.1.A.8 mengenai koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bersama fasilitator Pak Yanuarius Ngobanago SPD dari Kabupaten Nagikeo dan Ibu Pengajar Praktik Irene Sidok SPD SMP PGRI Egon Kabupaten Sika. Kesimpulan pembelajaran berdiferensiasi meliputi definisi pembelajaran, ciri-ciri pembelajaran, manfaat pembelajaran, dan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Definisi pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Guru memfasilitasi murid sesuai kebutuhannya karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diperlakukan sama. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi: lingkungan belajar yang menarik perhatian siswa, menyediakan berbagai pendekatan, berakar pada asesmen, bersifat proaktif, menekankan kualitas daripada kuantitas, berorientasi pada peserta didik. Manfaat pembelajaran berdiferensiasi: kebutuhan belajar murid dapat terfasilitasi dengan baik, guru dan murid berkolaborasi, manajemen kelas jelas, mendapatkan keadilan bagi murid. 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. 1. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten berkenaan dengan apa yang diajarkan guru kepada siswa dengan mempertimbangkan hasil pemetaan kebutuhan belajar siswa yang dilihat dari berbagai aspek seperti kesiapan belajar siswa, minat siswa, serta profil belajar siswa maupun hasil dari kombinasi ketiganya. 2. Diferensiasi proses. Diferensiasi proses berkenaan dengan kegiatan belajar dan mengajar yang dilakukan guru untuk memahami karakter pembelajaran. Apakah menggunakan metode belajar secara mandiri maupun secara berkelompok. 3. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk berkenaan dengan apa yang dihasilkan dari siswa. Dalam hal ini, produk yang dihasilkan berupa tulisan, presentasi, hasil tes, pidato, puisi, maupun produk lain yang terkait dengan pembelajaran itu sendiri. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1 dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan setiap peserta didiknya. Pendidik adalah fasilitator yang harus mampu memenuhi kebutuhan murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, serta memperlakukan anak sesuai dengan keunikannya masing-masing. Namun kita lihat, pendidikan di Indonesia sedari dulu hingga sekarang masih belum banyak perubahan, di mana dalam pembelajaran masih menganggap semua anak adalah sama. Hal ini tampak pada proses dan penilaian belajar yang tidak fleksibel dalam pembelajaran. Pada umumnya, guru masih mendominasi. Komunikasi satu arah tanpa memberikan kesempatan bagi murid untuk memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Guru mengajar seolah-olah hanya mengajar satu orang anak saja dalam satu kelas yang terdiri dari 20-30 anak dengan berbagai keunikannya dalam penilaiannya. Juga guru kurang memperhatikan perbedaan gaya belajar anak-anak di mana kaku pada sebuah hasil belajar yang ditentukan guru.
Siswa kurang atau bahkan tidak diberi kebebasan dalam mendemonstrasikan hasil belajarnya. Pendidikan haruslah menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki karakter yang berbeda-beda. Dengan memahami perbedaan karakter dan keunikan anak, pendidik hendaknya memberikan perlakuan yang bervariasi sesuai kebutuhan anak, sehingga kebutuhan belajar tidak tiap anak dapat terpenuhi. Karena itu, perlu adanya pemahaman dan penerapan diferensiasi dalam pembelajaran. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas selanjutnya. Sebelum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini harus transparan, artinya siswa juga harus mengetahuinya. Langkah selanjutnya, guru memetakan kebutuhan murid terlebih dahulu, di mana kebutuhan belajar murid meliputi 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar adalah kapasitas murid untuk mempelajari materi baru, sedangkan profil belajar murid merupakan pendekatan pembelajaran yang disukai murid seperti gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, dan kelamin. Profil belajar bisa berupa bahasa, budaya, keadaan, keluarga, dan gaya belajar. Setelah memetakan kebutuhan murid, guru menentukan strategi dan kegiatan pembelajaran. Dalam penerapan diferensiasi pembelajaran, ada 3 strategi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten yaitu materi apa yang akan kita ajarkan kepada murid. Guru harus mengukur kesiapan murid, mencari informasi siapa yang akan diberi bahan ajar, mendasar atau transformatif, konkret atau abstrak, sederhana atau kompleks, terstruktur atau terbuka, membedakan siswa yang masih tergantung atau mandiri, lambat atau cepat. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai pembelajaran optimal. Alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi dapat mengoptimalkan pembelajaran diantaranya: 1. Pembelajaran berdiferensiasi bersifat proaktif. 2. Pembelajaran berdiferensiasi lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. 3. Berakar pada penilaian. 4. Menggunakan berbagai pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. 5. Berpusat pada murid. 6. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individu. 7. Bersifat organik dan dinamis. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi selain dapat mengoptimalkan pembelajaran, juga merupakan sebuah jalan menuju merdeka belajar. Pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Anak diberi kebebasan dalam belajar, baik dalam proses pembelajaran maupun kebebasan dalam cara anak mengekspresikan hasil dari belajarnya. Dengan adanya diferensiasi pembelajaran, anak akan aman, nyaman, merasa dihargai, diterima, dan bahagia di kelas. Anak dibimbing, dituntun sesuai kodratnya, sesuai kemampuannya, serta sesuai minatnya. Dengan begitu, diharapkan tujuan pembelajaran dapat tercapai dan tujuan pendidikan Indonesia juga akan terwujud. Diferensiasi proses adalah bagaimana siswa memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Penerapan diferensiasi proses dalam pembelajaran diantaranya kegiatan berjenjang, penggunaan pertanyaan pemantik, membuat agenda individual, variasi waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Diferensiasi produk dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan memberi pilihan atau kebebasan pada murid, bagaimana mereka mengekspresikan hasil pembelajaran yang telah mereka lakukan, baik berupa teks, infografis, audio maupun audiovisual. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru berperan penting dalam membentuk atmosfer kelas yang positif. Lingkungan sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran di kelas. Iklim kelas yang positif
dapat mendukung proses tercapainya tujuan pembelajaran yang efektif. Atmosfer kelas yang positif diantaranya saling menghargai. Murid merasa aman, setiap orang di kelas menyambut dan disambut dengan baik. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan, serta ada keadilan dalam bentuk nyata. Guru dan siswa berkolaborasi untuk mencapai kesuksesan bersama. Terima kasih teman-teman. Guru hebat menghasilkan peserta didik yang hebat.